Salam, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita kembali subbab C, keluarga menurut iman Kristen. Mohon diikuti dengan baik. Kita mulai dari istilah keluarga dalam penulisan Alkitab. Di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, ada paling tidak 3 istilah keluarga yang biasa dipakai. Pertama, Shebet, menunjuk kepada satu suku sebagai satu keluarga. Contoh, sesama orang Batak, sesama orang Tionghoa, sesama orang Jawa, sesama orang Nias dan lain sebagainya, itu masuk Shebet dan keluarga. Kedua, mispaka menunjuk pada kaum atau bagian dari suku sebagai keluarga. Salah satu contoh adalah bapak. Sebagai marga Sihombing, maka siapapun marga Sihombing itu pada prinsipnya adalah keluarga bapak. Dan oleh karena itu bapak harus berusaha berbuat yang sebaik mungkin agar mereka benar-benar dapat merasakan kebaikan saya sebagai satu keluarga. Dan yang ketiga adalah bayit atau keluarga inti, atau kemarin kita sebut dengan nuclear family, yang biasa terdiri dari ayah, ibu, dan anak, baik itu anak kandung maupun anak adopsi. Dalam perjanjian baru ada 2 istilah keluarga yang biasa dipakai, yakni patria dan oikos. Patria ini menunjuk kepada asal usul keluarga, seperti dari bangsa mana, kalau bangsa Indonesia, dari suku mana, kalau suku Jawa, dan kaum atau marga mana. Jadi itu patria hampir mencakup Shebet dan Mispaka dalam bahasa Ibrani. Dan yang kedua adalah oikos, menunjuk pada rumah tangga atau keluarga inti yang satu makna dengan bayit, yaitu keluarga inti atau nuclear family yang kemarin kita pelajari terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kita lanjutkan pembentukan keluarga menurut Alkitab. Tentunya kita bertanya, kenapa sih tiba-tiba ada keluarga itu? Ingat, menurut Alkitab, lembaga pertama yang dibentuk di dunia ini itu adalah keluarga. Dan kalau ditanya lembaga pertama ya keluarga itu siapa sih yang punya inisiatif membentuknya? Ternyata pembentukan keluarga pertama sekali itu lahir dari inisiatif Allah sendiri. Bukan lahir dari inisiatif Adam, bukan lahir dari inisiatif Allah, tetapi dari inisiatif Hawa, tetapi benar-benar lahir dari inisiatif Allah, sang kreator atau pencipta segala sesuatu. Kita lanjutkan. Apa buktinya bahwa pembentukan keluarga itu lahir dari inisiatif Allah? Yang pertama, dalam Kejadian 2 ayat 18, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Perhatikan, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri, ya. Tidak baik manusia seorang diri saja. Waktu itu Tuhan sudah ciptakan Adam. Tuhan tempatkan Adam di tempat maha indah di Taman Eden. Segala sesuatu cukup bagi dia, tetapi ada yang kurang. Temannya si Adam. Bukan hanya teman sesama manusia, tapi teman yang sepadan. Perhatikan, sepadan. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya. Penolong di sini menunjuk kepada makna adalah orang yang bisa melengkapi kekurangan-kekurangan si Adam, termasuk kekurangannya akan kasih sayang, kekurangannya akan perhatian, dan lain sebagainya. Maka Tuhan tidak ciptakan Adam satu lagi, Tuhan ciptakan Hawa, dan dia dianggap sepadan dengan Adam. Berikutnya dikatakan di dalam Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan
ayah dan ibunya, selanjutnya sesudah meninggalkan bagaimana bersatu dengan istrinya. Selanjutnya mereka bukan hanya satu rumah, mereka bukan hanya satu tempat tidur, mereka satu daging, satu hati, satu perasaan. Dan kalau satu sakit, yang lain harus ikut merasakan sakit. Ini mengindikasikan saat seseorang memutuskan untuk menikah, ingatlah, orang yang paling dekat dengan dirimu itu bukan lagi ayahmu, bukan lagi ibumu, tetapi adalah pasanganmu, anak-anak Bapak. Jadi ini mengindikasikan, ya, kita harus mempersiapkan mental kita sedemikian rupa sehingga kita bisa menggantikan posisi orang tua yang dulu sangat dekat dengan kita dengan posisi pasangan yang menikah dengan kita. Dialah teman kita satu daging. Dan ketika dikatakan meninggalkan ayah dan ibu, makna yang tersirat di sana seharusnya lah orang yang berkeluarga itu sudah cukup dewasa. Itu yang pertama. Orang yang berkeluarga itu sudah cukup stabil, siap menghadapi tantangan-tantangan di tengah keluarganya. Dan orang yang berkeluarga itu sudah bisa mandiri, paling tidak bisa memperjuangkan kebutuhan keluarganya. Jangan meninggalkan keluarga tetapi masih minta dibelanjai orang tua. Kemudian kepada Adam dan Hawa, Tuhan memberi perintah yang jelas, beranak cucu. Perhatikan, dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyaklah kamu. Dengan cara bagaimana? Silakan sesudah engkau berkeluarga, lakukan hubungan intim. Tapi salah satu tujuan hubungan itu adalah supaya kalian beranak cucu dan bertambah banyak. Dan kalau beranak cucu dan bertambah banyak, anak cucumu itu jangan hanya kau simpan di dekatmu. Harus kalian beranikan untuk mereka pergi memisahkan diri dan bersatu dengan pasangannya agar dunia yang kuciptakan ini bisa ditaklukkan. Jadi dengan demikian bisa kita lihat bahwa Tuhan ingin manusia itu beranak cucu. Tuhan tidak ingin orang tua menahan-nahan anaknya senantiasa di sampingnya. Anak-anak itu harus pergi memenuhi bumi dan menaklukkannya. Selanjutnya ada paling tidak 4 tujuan Allah menciptakan lembaga keluarga. Itu ada di paket siswa halaman 5. Yang pertama, agar Allah punya rekan sekerja, ya. Rekan sekerja untuk apa? Mengusahakan dan memelihara bumi. Jadi manusia yang mengusahakan, manusia yang memelihara, dan suatu saat manusia yang menikmati bumi itu. Dan wajar kalau kita ingin mendapatkan nikmat harus ada usaha dan pemeliharaan. Dan yang kedua, menjadi wadah persekutuan. Perintah Musa jelas kepada bangsa Israel. Apa yang kukatakan hari ini, segala firman Tuhan, kebenaran-kebenaran, sampaikanlah itu kepada anak-anakmu. Di sana harus ada persekutuan agar keluarga itu mempermuliakan Tuhan, dan juga keluarga menjadi wadah mengekspresikan kasih. Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang melimpah dengan kasih, dan manusia sebagai gambar dan rupanya seharusnya juga mengasihi, berlimpah dengan kasih. Dan untuk hidup saling mengasihi itu harus dimulai dari keluarga, dan secara khusus bagi keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu harus bisa menjadi wadah penyaksi. Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 28, ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turunkan, dan kamu harus menjadi saksiku untuk menyaksikan kebesaran kasih Allah melalui Yesus Kristus dan membawa jiwa-jiwa menjadi percaya pada Kristus. Terima kasih.
Tuhan memberkati.